Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wa ashhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim, al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin adzim. وعلى آله وأصحابه الذين أتوا ربهم بقلب سليم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر Ulaika humul muflihun. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga bisa menghadiri ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita di bulan Muharram ini jadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama kita dan kepada kita semua. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat khususnya untuk dari khatib pribadi umumnya untuk kita semua. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Dan di antara bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu berupa nikmat iman dan Islam. Serta kita telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nikmat Islam itu bukanlah nikmat biasa. Ketika zaman Nabi Nuh alaihi salam, orang seluruh dunia yang diberi nikmat iman dan Islam hanya 80 orang saja kurang lebih. Ketika zaman Nabi Ibrahim alaihi salam di Mesir, diceritakan oleh Imam Al-Bukhari, orang di seluruh dunia yang diberi hidayah, diberi iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sepasang saja, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Demikianlah keagungan dan mahalnya nikmat iman dan Islam. Diceritakan dalam hadis syafaat, sesungguhnya orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dari setiap 1000 orang hanya 1 orang saja yang dimasukkan ke dalam surga. Adapun yang 999 orang dimasukkan ke dalam neraka. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kakek kita Adam alaihissalam, "Wahai Adam, kirimkanlah dari anak cucumu bagian ke neraka." Nabi Adam alaihissalam bertanya, "Ya Allah, berapa orang yang harus dikirimkan ke neraka?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, setiap 1000 orang 999 kirimkanlah ke neraka." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah mahalnya nikmat iman dan Islam. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam ini. Janganlah kita tertipu dengan keadaan-keadaan atau suasana-suasana di dunia ini. Segala sesuatu bisa kita korbankan, tapi kita jangan sampai mengorbankan iman atau Islam. Karena bila kita kehilangan iman dan Islam, maka kita akan celaka selama-lamanya. Tapi bila kita kehilangan dunia dan seluruh isinya umpamanya, selagi iman dan Islam masih ada dalam diri kita, kita akan menjadi semulia-mulianya manusia, menjadi raja-raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya nikmat iman dan Islam ini bisa menetap dalam hati kita? Di antara usahanya yaitu kita mensyukuri nikmat iman dan Islam ini dengan mengucapkan alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam,
Dikatakan seorang ulama, sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan alhamdulillahi ala nikmatil imani wal islam, maka pahalanya ditulis oleh para malaikat setahun belum cukup waktunya. Karena agungnya nikmat iman dan Islam, maka agung juga pahala mensyukuri nikmat iman dan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara cara supaya nikmat iman dan Islam tetap dalam hati sampai kita meninggal dunia adalah dengan mencintai orang-orang iman dan Islam, mencintai orang-orang soleh, mencintai para nabi dan rasul, mencintai para sahabat, mencintai para wali, mencintai para ulama. Karena sesungguhnya baginda Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, sesungguhnya seseorang itu besok di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Dikatakan oleh para ulama bahwa di antara tanda seseorang itu akan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah atau mati tidak dalam keadaan membawa iman dan Islam adalah apabila di dalam hatinya ada kebencian kepada orang soleh, kebencian kepada orang-orang ahli iman. Dan di antara tanda-tanda seseorang itu akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah atau meninggal dalam keadaan iman dan Islam adalah orang yang dalam hatinya selalu timbul kecintaan kepada orang-orang iman, kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kecintaan kepada para rasul, para sahabat, dan kecintaan terhadap seluruh orang-orang yang ada hubungannya dengan baginda Nabi dan para sahabat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara lagi yang lain supaya iman dan Islam tetap dalam hati adalah dengan selalu berdoa kepada Allah, sebagaimana doa yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Dan di antara cara supaya iman dan Islam tetap dalam hati adalah dengan selalu berkumpul dengan orang-orang ahli zikir, seperti sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang selalu kumpul dengan orang ahli zikir itu tidak akan celaka. Maknanya apa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maknanya dia akan meninggal dalam keadaan iman dan Islam, bertetangga dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh, orang yang selalu ingat kepada Allah. Itulah di antara cara-cara supaya iman kita tetap dalam hati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat yang mulia ini hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam mengamalkan agama. Karena sesungguhnya dunia ini tambah hari tambah pahit, dunia ini tambah hari tambah berat, fitnah tambah hari tambah banyak, seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku melihat fitnah dunia seperti hujan yang masuk pada setiap rumah orang-orang Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keadaan sekarang. Adakah rumah yang tidak pernah fitnah pada zaman ini? Adakah rumah yang tidak kemasukan maksiat pada zaman ini? Itu termasuk golongan rumah-rumah yang langka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya kampung-kampung yang tidak rusak pada zaman ini adalah termasuk kampung-kampung yang langka. Karena zaman tambah hari tambah berat, seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zada zaman illa syiddatan wa ma zada an-nasu illa bukhlan. Zaman tambah hari tambah berat, manusia tambah hari tambah bakhil. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati, tambah berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti doanya orang yang tenggelam dalam lautan. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, akan datang suatu zaman orang tidak bisa selamat dari zaman itu kecuali mereka yang meminta tolong kepada Allah, orang yang berdoa kepada Allah seperti doanya orang yang tenggelam di lautan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita memikirkan iman dan Islam. Saatnya kita bekerja sama untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, dan menyelamatkan umat ini dari fitnah-fitnah dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari fitnah-fitnah akhir zaman ini,
dan memberikan kita kekuatan untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allahu yakmil faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimun ila Allah wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad wa ala atba'i sayyidina Muhammad wa radallahu an khulafaihi al-arba'ah Abi Bakr, Umar, Uthman wa Ali wa sa'iri ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى صراط مستقيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من عبادك الصالحين ومن علمائك العاملين وأوليائك المقربين بدون محنة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.